Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Biarlah langit dan bumi dan segala yang bernafas memuji kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Katakan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji,
sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami satukan suara, katakan sorak haleluya. Here we go. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sing haleluya, haleluya. Katakan sama-sama saudara. Haleluya, amin. Oh, oh, oh. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, yeah, yeah, yeah. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami jadi pujian yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu atas hidup kami. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya.
hari ini kami mau sembah Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami mau senangkan Engkau dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Sebab hidup kami hanya ingin senangkan Engkau, Tuhan. Biar hidup kami memuliakan-Mu. Oh, kami ada senangkan hati-Mu. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau. Oh, ya Rama Shande. Kami mau senangkan hati-Mu. Oh, kami sembah, kami muliakan Engkau. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, Rama Shande. Shikara Laba Naho. Hara Laba Shekara Laba Takara Laba. Biar hari ini kami mau katakan, kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Hara Laba Shekara Laba. Hara Laba Shekara Laba Shande. Hara Laba Takara Laba Yarabo. Kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Shikara Laba Takara Laba Shakara Labo. Hara Laba Takara Laba Shande. Oh, kami tinggikan Engkau. Shikara Laba Takara Laba Shakara Labo. Hara Laba Takara Laba Shande. Shikara Laba Kara Laba Takara Laba Shakara Labo. Ya Laba Shande. Hara Laba Shikara Labo. Hara Laba Shande. Shikara Laba Takara Labo. Hara Laba Takara Laba Shikara Laba Laba. Oh, terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Oh, we love you, Lord. Rabba Shikara Laba Laba. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku selama hidup kami, Tuhan. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
percaya kemenangan terjadi saat kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, saat kami datang menyembah-Mu Yesus. Katakan sama-sama saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sembah Engkau Tuhan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Engkaulah Tuhan, segala-galanya dalam hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu saat ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Nyatakan kebesaran Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Ya, shalom, jumpa lagi di bulan Maret, ya, bulan ketiga dari tahun 2021. Saya percaya kita semua dalam kasih karunia Tuhan, tetap bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Apapun yang kita lewati hari-hari ini bukan hal yang mudah, tapi kita yakin Allah kita Allah yang setia, Allah kita yang memelihara kita. Ada amin, saudara. Ya. Tahun ini tahun integritas. Membangun hidup yang berintegritas adalah tema bulan Maret. Salah satu ciri dari orang yang berintegritas, yang artinya utuh, artinya lengkap, adalah sifat jujur. Jujur itu apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya. Jelas sekali dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah kriteria yang paling simpel aja tentang kejujuran, tentang integritas. Di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Amsal dan Mazmur, banyak sekali ayat-ayat yang mencatat tentang kejujuran. Dan apa akibat, apa manfaat kalau orang hidup di dalam kejujuran. Amsal 3 ayat 32. Karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Orang jujur itu dikenan Tuhan, dan Tuhan suka bergaul, berkenan dengan dia. Di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7 dikatakan lagi, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, orang jujur itu pasti ditolong Tuhan. Bahkan dibela Tuhan. Dikatakan Allah akan memerisai dia. Allah akan bemperi orang-orang yang jujur dan tidak bercelat lakunya. Di dalam Amsal 15 ayat 19, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Saudara, luar biasa. Orang jujur itu ya jalannya rata. Tuhan akan bukakan begitu banyak jalan untuk orang jujur. Orang jujur pasti ngalami begitu banyak breakthrough, begitu banyak terobosan dalam setiap aspek hidupnya. Amsal 16 ayat 13. Bibir orang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nyanya ini huruf besar, dikasihi Tuhan. Orang jujur pasti dikenan dan dikasihi baik oleh Tuhan maupun sesama. Satu lagi, yang terakhir, Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Saudara, luar biasa sekali. Firman ini mencatat selalu ada masa depan yang penuh pengharapan untuk setiap orang yang jujur. Seperti yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu poin, orang jujur itu pasti punya bright future, masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan. Satu ayat lagi, saya lupa. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur mengembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Orang jujur itu jadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk komunitas di mana dia berada. Saudara bisa baca nanti dalam Yeremia 29 ayat ke-7. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menulis akibat orang yang hidup jujur dan berintegritas di hadapan Tuhan dan manusia. Tetapi untuk hidup jujur itu semua harus dimulai dari hati, saudara. Hati ini berbicara pikiran kita, perasaan kita, kehendak-kehendak kita. Kenapa orang jujur harus dimulai dari hati?
Matius 15 ayat 19 mencatat dengan jelas. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lebih lengkap lagi ditulis di Markus 7 ayat ke-21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ayat yang ke-23, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara perhatikan, dosa itu timbul dari dalam, dari hati orang yang belum dibaharui. Kita tahu Paulus menulis dengan jelas tentang natur dosa kita, tentang alaminya dosa setiap manusia. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Jelas sekali di sini bahwa dosa selalu dari dalam diri kita, bukan dari luar. Di dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati itu licik. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, hati itu licik. Dosa selalu datang dari dalam. Tapi karena hati yang licik, ya, karena itu banyak di antara kita ketika jatuh dalam dosa, kita blaming orang lain. Kita menyalahkan pihak-pihak lain. Mungkin menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan kesulitan hidup, menyalahkan kesalahan orang lain, perlakuan orang lain. Bahkan tidak ragu-ragu kadang-kadang menyalahkan Tuhan, saudara. Semua dijadikan alasan sebagai sebab kita jatuh ke dalam dosa. Padahal tadi jelas sekali Paulus katakan, ya, bahwa dosa itu dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, dari dalam keputusan-keputusan kita sebagai manusia dengan kehendak bebas. Karena itu di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20, perikopnya di ayat 14 tentang janji pembaruan Israel. Dan aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Saudara, setiap orang yang lahir baru harus meminta untuk mendapat hati yang baru. Hati yang taat. Supaya apa? Di ayat ke-20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali. Kejujuran sebagai salah satu karakter utama untuk hidup berintegritas dimulai jujur dalam hati kita. Sedangkan hati itu berbicara jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. 3 poin yang ingin saya sampaikan tentang hidup jujur. Yang pertama, pikiran yang jujur. Saudara, pikiran yang taat pada segala ketetapan-ketetapan Allah dan peraturan-peraturan Allah.
menjadikan firman Tuhan sebagai acuan, ukuran dari segala keputusan yang timbul dari pikiran kita. Menjadikan kebenaran firman sebagai satu-satunya sumber dari keputusan yang lahir dari pikiran kita. Kalau kita bicara pikiran yang jujur, tidak ada cara lain selain apa yang tertulis di dalam 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, untuk punya pikiran yang jujur, kita harus menjadi pelaku apa yang tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 5 tadi. Mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, dan menawan segala pikiran kita kepada Kristus. Jujur dalam pikiran itu just between you and God. Tidak ada orang yang tahu pikiran yang jujur selain dirimu sendiri dan Allah. Sebab sebelum hasil atau apa yang kita pikirkan itu keluar sebagai kata-kata atau perbuatan, nobody knows about what you think. Orang nggak akan tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Karena itu jelas, hanya ketika pikiran kita ditundukkan kepada Kristus, maka kita bisa memperoleh pikiran yang jujur. Dalam hidup kita sehari-hari, begitu banyak kita perlu kejujuran dalam berpikir. Antara roh huruf kecil, yaitu roh kita sendiri, dan roh huruf besar, Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya, diperlengkapi untuk membantu saudara dan saya. Saat ada resiko kalau kita bicara dengan apa adanya atau bicara jujur. Saat ada tantangan atau penolakan saat kita bicara jujur. Apa yang ada dalam pikiranmu? Apa yang akan kau putuskan? Saat ada keuntungan atau ada reward, kalau kita bicara tidak apa adanya alias tidak jujur. Bahkan saat ada pujian, ada glory, kalau kita bicara tidak jujur dan tidak jelas. Apa yang jadi keputusanmu dalam tindakan? Sebab banyak orang ya, kalau dipuji padahal bukan prestasinya dia. Bukan hasil kerja kita. Tapi ketika ditanya kita tidak menjawab dengan apa adanya. Jawabannya kabur. Dan orang salah terima dan memberikan glory, reward, pujian, apresiasi kepada kita. Seringkali nurani pasti berbicara. Pikiranmu tidak benar, pikiranmu tidak lurus, pikiranmu tidak jujur. Tapi kita akan membantah. Habis dia nggak tanya, ngapain saya mesti jelaskan yang sesungguhnya? Saudara, Matius 5 ayat 37 tadi katakan dengan jelas. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Sebab selebihnya berasal dari si jahat. Kalau engkau berbicara tidak jujur, tidak jelas, ya, tidak memberikan kejelasan secara apa adanya, itu semua berasal dari si jahat. Berpikir dalam hidup kita dengan jujur, pasti banyak tantangannya. Saat orang lain lebih diberkati, kalau pikiran jujur pasti berpikir, ya tentu saja. Karena dia kerja keras, serius, sungguh-sungguh, dan senantiasa menyertakan Tuhan, bergantung pada Tuhan dalam setiap tindakannya. Itu pikiran yang jujur. Tapi pikiran yang tidak jujur, ya, tidak mau melihat realita itu, tidak mau melihat dari sudut pandang yang jujur. Taunya cuma ngiri, nyinyir, merasa diri lebih layak untuk diberkati, dan bahkan mempertanyakan Tuhan.
Saat jawaban doa tidak kunjung datang. Kalau orang yang berpikir jujur, dia pasti berpikir, God give me time. Tuhan memberikan saya waktu. Untuk apa? To prepare. Untuk mempersiapkan diri. Supaya ketika jawaban doa, promosi itu datang, saya tidak mengkaget. Tuhan memberikan waktu untuk saya periksa diri. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Tuhan memberikan waktu untuk saya belajar dari Dia sesuatu. Apa yang Tuhan ajarkan pada saat-saat saya menunggu waktu jawaban doa itu datang. Tapi kalau orang yang pikirannya nggak jujur, dia akan berpikir, emang cuma Tuhan yang bisa. Ada 1001 jalan ke Roma. Kenapa saya nggak cari alternatif lain? Saudara, Yeremia mencatat, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sebab hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Pikiran jujur saat masalah atau sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Saudara, orang yang berpikir jujur, dia akan berpikir, Tuhan, Roh Kudus, tunjukkan apa yang aku harus perbaiki, supaya aku terbebas dari sakit penyakit atau dari masalahku. Pikiran jujur berpikir seperti Paulus. Oh, Tuhan mengizinkan duri ada dalam dagingku, to keep me humble and depends on God. Untuk membuat saya rendah hati dan senantiasa bergantung sama Tuhan. Bahkan mungkin seperti Ayub, yang melalui semua yang tidak mudah terjadi dalam hidupnya. Bahkan kalau saya katakan amat parah. Tapi dia tidak pernah meragukan Allahnya. Dia tidak pernah menghujat Allahnya, melainkan dia mengerti. Pada akhirnya, dia baru tahu. Dia mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan pengenalannya akan Allah itu bertambah dalam. Seperti yang tertulis dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, alangkah indahnya. Ketika kita mengalami personal encounter dengan Allah kita. Mengalami personal experience bersama Tuhan, bersama Allahnya. Dan merasakan penggenapan dari ayat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jujur dalam pikiran termasuk terhadap orang lain juga, bukan hanya diri sendiri. 2 Korintus 8 ayat 21 menulis demikian. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Berpikir jujur di hadapan Tuhan sudah pasti sangat baik. Tapi berpikir jujur terhadap sesama juga sama. Saudara, jujur dalam pikiran bukan cuma pada otoritas di atas kita, tapi terutama pada orang-orang di bawah kita. Adakah kita berpikir jujur untuk hak-hak orang yang bekerja di bawah kita? Adakah kita pikirkan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di bawah kita? Apakah kita adil dalam memberikan apa yang jadi hak orang tersebut? Terlebih jika mereka belum ada di dalam Kristus, belum mengenal Kristus. Bagaimana mereka bisa mau kenal Tuhan dan terima Tuhan, percaya kalau mereka tidak pernah melihat dan merasakan kasih Kristus yang nyata melalui hidup saudara dan saya. Ingat, siapapun yang ada di bawah otoritasmu, mereka adalah titipan Tuhan pada setiap kita, supaya mereka mendengar kabar baik keselamatan di dalam Kristus. Supaya mereka merasakan kasih Kristus yang nyata ada
teraplikasi dari perbuatan dan perkataan kita, dan mereka juga diselamatkan. Peringatan yang keras tentang jujur kepada sesama, terutama di bawah orang-orang di bawah kita. Kolose 4 ayat yang pertama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Saudara, firman ini mengingatkan, nggak usah sok. Ya, kamu juga punya Tuan di surga. Kamu dipercaya menjadi Tuan atas hamba-Mu, tapi kamu sendiri adalah hamba untuk Tuanmu yang di surga. Dari jujur dalam pikiran, kita sudah pasti akan masuk poin yang kedua ini. Jujur di dalam perkataan. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari dalam hatinya. Saudara, di dalam Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Orang jujur dalam pikiran, otomatis saya katakan akan jujur dalam perkataan. Karena firman Tuhan yang mencatat, yang keluar di mulut itu meluap dari dalam hati, yang merupakan pikiran kita, perasaan dan kehendak kita. Secara simpel, orang yang jujur dalam pikiran, itu pasti susah bohong. Susah untuk berpura-pura, bermuka dua, tidak munafik atau hipokrit. Kadang-kadang orang jujur dalam perkataan kurang disukai orang lain, terutama mereka yang suka pura-pura. Sebab seringkali secara tidak langsung mereka membuka aib atau kekurangan dari orang yang berpura-pura tersebut. Dan orang-orang hipokrit itu akan sering serang balik pada orang yang jujur. Seringkali dengan tuduhan atau fitnahan keji yang sangat jahat. Tapi jangan khawatir. Bukankah di dalam Amsal 2 ayat 7 tadi dikatakan, ianya huruf besar, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tak bercela lakunya. Saudara, jujur dalam perkataan penting. 1 Petrus 3 ayat 10-12. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, jujur dalam perkataan itu hal yang dikenan Allah. Sebab orang yang jujur dalam perkataan pasti perkataannya mempermuliakan Tuhan. Pasti perkataannya membangun iman orang lain dan bukan merusaknya. Jujur dalam pikiran menjadikan orang jujur dalam perkataan. Jujur dalam pikiran akan menjadi akar dari kejujuran dari perkataan kita. Tapi tentunya, kalau kita tidak jujur dalam perbuatan, semua itu tidak bermanfaat dan sia-sia. Poin yang ketiga adalah jujur di dalam perbuatan kita. Jujur dalam tindakanmu, jujur dalam actionmu. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, ini berbicara jujur. Lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan lebih senang kejujuranmu daripada korban-korbanmu. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saudara kekasih Tuhan,
Jujur dalam perbuatan dimulai dengan jujur terhadap diri sendiri. Saat nurani berfungsi dengan baik, saat hati nuranimu sebagai alarm berfungsi dengan baik, kasih sinyal, peringatan, responilah dengan kerendahan hati, sehingga kita bisa memperbaiki diri dan mengkoreksi. Jujur dalam pikiran, di dalam perkataan, tetapi juga harus nyata jujur dalam perbuatan. Sebab perbuatan kita bisa dilihat, bisa dirasa, bisa ditiru, bisa diikuti dan menjadi inspirasi untuk orang lain. Jujur dalam action, start from your home. Saudara, jujur dalam perbuatan itu dimulai dari rumahmu sendiri. Kenapa? Sebab di dalam rumahmu itu ada pembelajar-pembelajar yang Tuhan titipkan. Ya. Anggota keluargamu, anak-anakmu, yang akan mengikuti, meniru apa yang kau contohkan. Terlebih kalau engkau sebagai head of the family, sebagai kepala rumah tangga. Ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang berbunyi monkey see, monkey do. Apa yang ada di dalam rumahmu, dalam otoritasmu sebagai kepala keluarga akan mengikuti apa yang kau teladankan. Anak-anak akan cepat belajar dan meniru apa yang kau praktekkan di rumahmu ataupun di luar rumahmu. Apakah engkau hanya jujur dalam perkataan tapi tidak pernah di dalam perbuatan? Ataukah engkau orang yang berintegritas? Sebab jujur baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Sebab keteladananmu akan menjadi acuan untuk anak-anakmu. Untuk menjadi pelaku firman. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Satu ayat yang menjelaskan betapa pengaruh besar tentang kejujuran di dalam perkataan dan perbuatan kepada seisi rumahmu. Amsal 20 ayat yang ke-11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Saudara, anak-anak pun sudah bisa dikenali. Kenapa? Sebab apa yang diteladankan orang tuanya dalam hal jujur, baik di perkataan maupun perbuatan, akan jadi family values, akan jadi nilai keluarga dalam diri anak-anak kita yang akan mereka bawa dan bisa dikenali oleh orang lain saat mereka bergaul dengan teman-teman mereka. Karena itu, saudara, mari bangun hidup keluarga kita yang berintegritas, dimulai dengan nilai kejujuran di pikiran kita, yang mana tidak seorang pun yang tahu, just between you and God. Yang teraplikasi dalam kejujuran dalam perkataan kita dan dalam perbuatan kita yang bisa didengar, dilihat, dirasa, dinilai oleh sesama kita. Sehingga hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang pilihan Tuhan, ciptaan baru di dalam Kristus, akan menggenapi apa yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, melalui kejujuran kita dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan kita tidak mempermalukan Dia. Belajar hidup jujur, tadi saya katakan, start from yourself. Dan tularkanlah pada seisi rumahmu, pada komunitasmu, sehingga kemanapun kau pergi, nama Tuhan yang disanjung tinggi. Belajar hidup jujur artinya belajar hidup menjadi seperti apa yang Yesus Kristus sudah teladankan buat kita setiap orang percaya, buat kita murid-murid
Allah yang hidup. Hari ini, mari renungkan. Adakah hidup kita nyata dikenali oleh orang lain, dikenali oleh keluargamu, karena kita menghidupi hidup yang jujur, dimulai dari pikiran kita, keluar dari perkataan-perkataan kita, dan teraplikasi dalam tindakan-tindakan kita. Tidak ada cara lain. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Menjadi orang yang berintegritas adalah orang yang hidup jujur. Orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti apa yang Yesus sudah teladankan dalam hidup kita. 1 Yohanes 2, ayat yang ke-6 dengan jelas mencatat. Siapa yang berkata ia ada di dalam aku, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya akan akhiri dengan satu pujian yang menyatakan kerinduan kita untuk makin hari makin bertumbuh seperti Kristus, baik di dalam karakter, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari sembah Dia. Oh, idabaya shikararararabu, idabaya sande, idabaya shikararararabu. Haleluya. Bapa, kami rindu untuk makin hari makin seperti Engkau. Kalau setiap hari kami sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, bahkan kami berusaha untuk senantiasa menjadi pelaku firman-Mu, semata-mata untuk membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Sehingga melalui perubahan kami orang bisa melihat ada kasih Kristus yang nyata di dalam perkataan kami, di dalam aplikasi perbuatan-perbuatan kami yang bisa dilihat, dirasa, dan menginspirasi orang lain untuk mengenal siapa Kristus yang merubah diri kami. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bahwa menjadi pribadi yang berintegritas harus dimulai dari satu kejujuran. Dimulai dari diri kami sendiri, dari pikiran kami, yang seringkali menjadi struggle dalam hidup orang percaya. Apa yang berkecamuk dalam jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami, semuanya harus kami tawan, kami taklukkan kepada Kristus, supaya kami mampu hidup sebagaimana Kristus sudah mencontohkan dalam hidup kami. Bapa, meteraikan apa yang kami dengar, urapi setiap kami, bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman, tapi orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidupnya. Kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini akan mengingatkan pada setiap kami. Goal dari hidup orang percaya semakin hari semakin seperti Kristus. Supaya melalui perubahan hidup kami, banyak jiwa bisa diselamatkan dan mencari Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Meteraikan semuanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah mendengar, merespon firman, dan siap untuk mempraktekkan dalam hidupnya sehari-hari, supaya hidup kita menjadi berkat,
Mari bersama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita diberi kesempatan untuk menabur, untuk memberi, untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan kita. Saya akan berdoa. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, anak-anakmu siap untuk menabur, siap untuk mengembalikan apa yang jadi haknya Tuhan. Kami tahu saat kami setia dalam apa yang menjadi bagian kami, maka berkat Tuhan pasti tercurah dalam hidup kami. Berkat bukan hanya secara materi, tapi berkat dalam setiap aspek hidup kami yang lengkap, membuat kami mampu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang dunia nggak bisa beri. Berkati anak-anakmu yang siap untuk memberi dengan hati penuh ucapan syukur dan hati yang gembira. Dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah hari ini. Buka hatimu, angkat tanganmu. Terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan hatinya, bukan hanya dengan lidah bibirnya. Mengasihi Tuhan, mempercayai setiap kebenaran firman-Nya dan menjadi pelakunya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang menerima percaya, mari bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.